Bab 1004, Terbang Bersamamu. Avatar Golden Thousand Realm Swirling terbang secara horizontal saat Lu Zhou mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya dengan erat. Hanya dalam sekejap mata, avatar Si Yuran menghilang. Pada saat ini, dia terus menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Senior, aku buta sebelum ini. Tolong lepaskan aku. Lu Zhou melepaskan energi pelindungnya dan melihat avatar Golden Thousand Realm Swirling miliknya dan 12 bagan kelahiran yang bersinar di astrolabe emas. Kemudian, dia meraih Si Yuran dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah selatan. Astaga, 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 angin bertiup ke wajahnya saat dia terbang. Dia memeriksa sisa waktu untuk memastikan dia punya cukup waktu. Meskipun Lu Zhou adalah seorang pembudidaya berputar 1000 alam dan tubuhnya telah ditempa jauh melebihi orang biasa, mereka tidak melakukan apapun untuk membantu ketika angin kencang yang dibentuk oleh kecepatannya yang berlebihan bertiup ke wajahnya, mendistorsi wajahnya. Namun, dia tahu ini normal. Sebagai seorang transmigran, dia tahu jika kecepatannya cukup cepat, seekor burung pun bisa menjatuhkan pesawat. Dengan ini, dia tiba-tiba menambah kecepatan. Lu Zhou terus terbang menembus awan, melewati gunung demi gunung. Pada awalnya, rambut Si Yuran berantakan, dan wajahnya terdistorsi oleh angin kencang. Tidak hanya itu, dia juga terluka. Namun, setelah Lu Zhou menambah kecepatan, angin dari kecepatan ekstrim memotong wajahnya, meninggalkan luka di wajahnya. Itu terjadi berkali-kali sehingga dia secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bisa menggantikan Xiao Yunhe. Balasan Lu Zhou singkat, apakah kamu layak? Kenapa aku tidak bisa? Dua memiliki 10 bagan kelahiran. Dia lumpuh dengan hanya 7 bagan kelahiran, kata Si Yuran dengan susah payah. Lu Zhou tiba-tiba berhenti. Karena kecepatan dan kelembaman yang ekstrim, kaki Si Yuran patah, dan dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Lu Zhou mengamati sekelilingnya. Sepertinya semakin jauh dia melakukan perjalanan ke selatan, semakin gelap jadinya. Meskipun dia memiliki 12 bagan kelahiran sekarang, dia masih bisa merasakan tekanan dari langit dan bumi menekannya. Bengkel langit dan bumi. Lu Zhou melihat ke bawah, tetapi terlalu gelap untuk melihat apapun. Dia memeriksa waktu lagi, dia punya waktu 20 menit lagi. Dia punya cukup waktu untuk kembali. Biarkan aku pergi. Jika Anda membunuh saya, Tower Master Xia pasti akan membalas saya. Dia memiliki 12 grafik kelahiran juga. Kamu membiarkan aku pergi. Si Yuran mengancam. Karena pendekatan lunak tidak berhasil, ia beralih menggunakan ancaman. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lu Zhou berbinar. Kemudian, dia tiba-tiba jatuh beberapa ribu meter di udara sebelum dia bangkit lagi. Dia mengulangi ini sampai dia bosan dan beralih terbang dari timur ke barat dan utara ke selatan, masing-masing 10 kali. Lu Zhou, yang tampak sama sekali tidak terpengaruh, memandang Si Yuran yang dalam keadaan menyedihkan dari semua penerbangan dan bertanya, apakah kamu masih suka terbang? Si Yuran menggelengkan kepalanya, tidak dapat berbicara karena mabuk perjalanan. Setelah itu, dia tidak bisa lagi menahan diri dan muntah dengan keras. Ketika dia selesai, dia terengah-engah ketika dia bertanya, kamu masih menahan kekuatanmu. Lu Zhou tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Si Yuran dan terus terbang ke selatan. Setelah terbang beberapa ribu meter, dia melihat sekelompok binatang buas dalam kegelapan di bawah. Si Yuran yang sangat lemah setelah disiksa oleh Lu Zhou melihat ke bawah dengan terkejut. Kemudian, dia terkekeh. Jadikah kamu juga sedang mencari rahasia belenggu langit dan bumi, kamu tidak akan bisa menemukannya. Si Yuran benar. Lu Zhou telah terbang ke selatan karena dia ingin memanfaatkan efek kartu percobaan puncak untuk melihat apa yang ada di ujung tanah kekacauan. Itu benar, dia telah menggunakan kartu percobaan puncak yang ditingkatkan. Sebelumnya, dia memiliki kurang dari 100.000 poin prestasi. Untuk membunuh pada 10 ahli bagan, dia membutuhkan 2 kartu serangan mematikan normal dan 1 kartu serangan mematikan yang ditingkatkan. Selain itu, untuk amannya, dia membutuhkan kartu item tambahan juga. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menggunakan kartu percobaan puncaknya yang ditingkatkan. Sayangnya, 12 bagan kelahiran adalah batasnya. Pada saat ini, Lu Zhou memiliki energi vitalitas yang tak terbatas. Karena itu, dia bisa terbang sembarangan. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa melakukannya. Saat ini, mengaum, seekor binatang buas yang menyerupai pterosaurus muncul di depan Lu Zhou. Tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok binatang buas datang berkerumun dari pegunungan juga.
Si Yuran tertawa gila ketika dia berkata, ini Raja Binatang Buas. Anda telah memasuki wilayah Raja Binatang Buas. Bagus. Baik sekali. Tidak terlalu buruk jika kamu mati bersamaku. Petik 2. Pterosaurus terbang-terbang menuju avatar Thousand Realm Swirling pada saat ini, menyebabkan udara terdistorsi dan tanah bergetar. Lu Zhou membawa avatarnya saat dia terbang. Si Yuran berjuang. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku bersedia bertarung berdampingan denganmu, senior. Biarkan aku. Betapa berisiknya. Lu Zhou menekan tangan kirinya di lautan kidantian Si Yuran. Berdengung. Astrolabe Si Yuran dimanifestasikan dengan paksa. Lu Zhou bergerak dengan kecepatan kilat saat dia memukul astrolabe Si Yuran. Astrolab saya. Si Yuran berteriak. Dengan astrolabe 10 bagan tergantung di telepon, dia tidak mundur. Pada saat kritis, dia membuat keputusan yang tepat dengan memutar astrolabenya dan membiarkannya berkembang sebelum dia melepaskan kekuatan grafik kelahirannya. Dengan itu, pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Lu Zhou tidak memperhatikan Si Yuran. Sebagai gantinya, dia mengirimkan stempel sawit demi stempel sawit di udara, menyerang 20 kali berturut-turut. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, Lu Zhou memanifestasikan tubuh Buddha emas sebelum dia melepaskan Dhyana Mudra dan 6 segel Taois yang kompatibel untuk memblokir ledakan energi Si Yuran. Primalki diluncurkan ke segala arah hanya dalam sekejap. Binatang terbang di udara yang menutupi langit diledakkan dan dibunuh. Sayang sekali, Lu Zhou memandangi binatang buas itu. Faktanya, sebagian besar binatang buas ini tidak terlalu kuat, selain memiliki fisik yang unggul, mereka belum melangkah ke jalur kultivasi. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan binatang bagan kelahiran. Saat keheningan kembali, Lu Zhou menerima 4 notifikasi sistem. Basis kultivasi Suchen dan Si Yuran adalah sama, tidak heran mereka terkunci dalam jalan buntu begitu lama. Lu Zhou terus memegang Si Yuran dan menggunakan teknik mengikat yang kuat untuk menekannya. Dia memiliki primalki yang tak terbatas untuk saat ini. Di sisi lain, Si Yuran didorong untuk putus asa. Dia telah menunggu Lu Zhou menurunkan kewaspadaannya sehingga dia bisa melarikan diri. Sayangnya, Lu Zhou tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Kamu masih memiliki 6 bagan kelahiran, kata Lu Zhou tiba-tiba. Petik 2, Lu Zhou melihat waktu. Dia harus segera kembali. Selain itu, dia tahu dia tidak dapat melakukan perjalanan lebih dalam tanpa memiliki lebih dari 12 bagan kelahiran. Dia melihat binatang buas itu lagi, ada banyak binatang bagan kelahiran tingkat rendah dan sejumlah kecil binatang bagan kelahiran tingkat menengah. Yang lain hanya binatang buas biasa. Pada saat ini, Si Yuran meludahkan seteguk darah. Kemudian, dia bertanya dengan lemah, apakah kamu bahkan manusia? Lu Zhou mengabaikannya dan terus memandangi binatang buas itu. Ketika dia hendak membunuh mereka, dia merasakan gerakan dari jimat di sakunya. Dengan hanya berpikir, dia mengeluarkan jimat dan menyalakannya. Gambar Yan Zhenluo segera muncul. Yan Zhenluo berkata begitu dia muncul, Saudara Lu, ini buruk. Tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih telah pergi ke wilayah Lotus Merah untuk sebuah misi. Saya pikir hanya hakim yang dikirim ke sana. Basis kultivasi sesepuh pertama sangat tinggi, tolong hati-hati. Apakah kamu berbicara tentang dia? Lu Zhou mengangkat Si Yuran di tengkuk lehernya ke dalam jangkauan lingkaran formasi yang dibuat oleh jimat hitam sehingga Yan Zhenluo bisa melihatnya. Mata Yan Zhenluo melebar karena terkejut. Penatua pertama. Ketika Si Yuran melihat Yan Zhenluo, dia berkata dengan suara yang syarat dengan kesedihan, jadi ada pengkhianat. Ternyata, saya tidak menderita kekalahan tanpa alasan. Dia dalam keadaan yang menyedihkan, apakah Anda yakin ini adalah penatua pertama? Yan Zhenluo bertanya dengan skeptis. Wajah Si Yuran rusak tanpa bisa dikenali dari angin yang memotong sebelumnya. Memang agak sulit untuk mengidentifikasi dia saat ini. Lu Zhou berkata, aku akan membunuhnya nanti. Anda akan mencari tahu sendiri apakah orang ini adalah penatua pertama Anda atau tidak pada saat itu. Yan Zhenluo. Petik 2, Lu Zhou berkata lagi, saya sibuk. Hal-hal apa lagi yang harus Anda laporkan? Petik 2. Gelombang binatang buas telah muncul. Awalnya, kami seharusnya mengirim pembudidaya dengan lebih dari 5 bagan kelahiran untuk menghentikan Raja Binatang Buas, tetapi faksi radikal di Dewan Menara Hitam menghentikan rencana ini. Jika gelombang binatang mendekati tenggara kerajaan selatan, saya khawatir domain Lotus Merah akan mati, Yan Zhenluo berkata dengan cemas. Tenggara tidak jauh dari tempat Lu Zhou sekarang.
Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergegas ke sana dengan primal ki-nya yang tidak terbatas. Lu Zhou bertanya, apakah misi ini mirip dengan misi Lu Li saat itu? Betul sekali. Baiklah, serahkan padaku. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan gambar Yan Zhenluo menghilang. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya pada Si Yuran dan berkata, aku tahu kamu tidak cukup terbang jadi mari kita lanjutkan. Si Yuran berteriak sedih sebelum akhirnya pingsan. Bab 1005, Kekuatan Bagan Kelahiran Tak Terbatas. Menurut pendapat Lu Zhou, dengan kartu percobaan puncak, dia seharusnya bisa menghadapi Raja Binatang Buas di tempat ini dalam waktu 5 menit. Karena itu, dia memutuskan untuk melihat gelombang binatang buas di tenggara kerajaan selatan. Siapa tahu dia bahkan bisa mendapatkan hati kehidupan yang layak. Lu Zhou memegang Si Yuran dan melepaskan teknik agung saat dia terbang ke depan, meninggalkan garis bayangan di belakangnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, Si Yuran tersentak bangun karena dengungan energi yang konstan. Begitu dia membuka matanya, dia melihat tanah melintas melewatinya dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dia membiarkan kepalanya jatuh lemas ke samping saat dia menutup matanya lagi. Dalam hati, dia pikir ini tidak benar. Bahkan Master Menara Sia dari Dewan Menara Hitam tidak begitu mendominasi meskipun dia memiliki 12 bagan kelahiran juga. Bagaimana Lu Zhou bisa dengan kejam menghancurkan pemahamannya tentang ahli 12 bagan setiap saat? Sementara itu, di Southern Mountain City, sebuah kota di sebelah timur kerajaan selatan. Banyak pembudidaya teratai merah berdiri di tembok kota saat mereka melihat ke depan seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Pada saat ini, seorang kultivator terbang dengan seekor binatang terbang dan buru-buru melaporkan, Jenderal, mereka berjarak 2 kilometer. Jenderal kota memerintahkan, semua pembudidaya di atas alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir mempersiapkan diri. Pemanah dan pembudidaya yang saleh di atas alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir berjajar di tembok kota segera. Ledakan, 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 ledakan. Suara kuku binatang buas yang menggelegar di tanah terdengar dari arah tenggara. Segala macam raungan dan tangisan terdengar di udara pada saat yang bersamaan. Di tembok kota, banyak busur raksasa penjaga kota, pemanah surgawi, dan pembudidaya jiwa esensi semuanya disiapkan. Binatang pelais, ikan terbang, kura-kura hitam, naga banjir, hiu panjang, manate, ubur-ubur bulan merah, ini gila. Seorang pembudidaya bermata tajam yang agak berpengetahuan tentang binatang buas bergumam dengan cemas. Jangan goyahkan moral tentara. Seseorang membungkamnya. Saya tidak mencoba untuk menggoyahkan moral tentara. Saya hanya ingin mereka tahu apa yang mereka hadapi. Tahukah Anda semakin banyak jenis binatang buas yang ada di pasang binatang buas, semakin besar pasang surut binatang itu. Ini adalah kasus pasang surut binatang di masa lalu. Meskipun bukan niat orang ini untuk mengguncang moral tentara, mereka yang mendengar kata-katanya secara naluriah mundur selangkah saat mereka bergidik. Namun, bagaimana mereka bisa meninggalkan kota saat ini? Tak lama kemudian, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala. Ada binatang darat dan binatang terbang. Suara gemuruh semakin keras dan semakin keras saat gelombang binatang mendekat. Ada begitu banyak binatang buas yang menutupi langit saat ini. Siap-siap, suara jenderal kota menyebar ke segala arah pada saat ini. Mereka yang meninggalkan jabatannya akan dihukum mati. Tidak peduli periodenya, akan ada tentara yang menyerang dengan gagah berani di garis depan dan akan ada orang yang meninggalkan pos mereka. Membunuh. Dengan perintah ini, panah raksasa di tembok kota ditembakkan dan mengenai binatang lemah di langit. Pada saat yang sama, para pemanah Gadli mulai menembakkan panah mereka dalam hiruk-pikuk juga. Mengaum. Sayangnya, serangan ini tidak efektif melawan binatang buas dengan kulit yang keras. Pada saat ini, beberapa binatang buas yang kuat telah tiba di gerbang kota dan menabrak gerbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena gerbang setinggi 100 meter dan keamanan relatif di balik tembok, banyak yang mencoba melawan binatang buas dari balik gerbang. Ketika ada binatang terbang yang terbang melewati ketinggian gerbang, orang-orang ini akan mundur dan membiarkan para prajurit dan ahli menangani mereka. Dapat dilihat bahwa relatif lebih mudah untuk berurusan dengan binatang darat. Di sisi lain, binatang terbang adalah sumber sakit kepala. Karena banyaknya binatang buas, para pembudidaya alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir mulai berjatuhan satu demi satu. Ledakan. Pada saat ini, sekelompok binatang terbang tinggi di gerbang kota dan bergegas. Bahkan binatang besar seperti tempat bisa terlihat. Mereka dengan mudah menangkis serangan manusia.
Beberapa pembudidaya yang tidak bisa bereaksi tepat waktu dilahap oleh binatang besar seperti Plaice. Selain itu, ada juga hiu terbang seukuran kapal. Itu memamerkan taringnya dan menyerbu melewati tembok kota, menghancurkan dua avatar dalam prosesnya. Mundur, cepat mundur. Manusia hampir tidak bisa menahan satu serangan pun dari satu binatang buas, apalagi gelombang binatang buas. Untuk sesaat, ketakutan dan keputusasaan melanda semua orang di kota. Para pembudidaya mundur dengan cepat seperti hidup mereka bergantung padanya. Pada saat yang sama, tembok kota akhirnya runtuh. Binatang dengan bentuk dan ukuran segera menyerbu ke kota. Itu adalah pembantaian, pertempuran sepihak. Manusia mati satu demi satu. Sebuah klakson keras terdengar di udara, itu adalah sinyal untuk mundur. Semua orang berlari ke utara. Binatang buas mengamuk di kota. Bangunan tampak seolah-olah terbuat dari kertas di depan binatang, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Sebuah penghalang formasi melintas sesaat sebelum langsung dihancurkan oleh binatang buas yang lebih kuat. Bau busuk ketakutan dan darah meresap ke seluruh kota pada saat ini. Sudah 2000 tahun, ini adalah bencana terbesar yang terjadi dalam 2000 tahun. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Setidaknya, 2000 tahun yang lalu ada ahli bagan kelahiran untuk melindungi domain teratai merah. Namun, siapa yang bisa mereka andalkan untuk melindungi mereka saat ini? Para pembudidaya teratai hitam. Gemuruh. Pada saat ini, gerbang kota setinggi 100 meter akhirnya jatuh. Semakin banyak binatang buas menyerbu ke kota. Mereka membunuh manusia yang sedang melarikan diri hanya dalam sekejap. Pada saat ini, seekor binatang melayang di jantung binatang buas lainnya. Itu terus-menerus mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti bebek Mandarin dan domba seolah-olah memberi perintah kepada binatang buas lainnya. Terlepas dari kombinasi tangisan yang aneh, itu terdengar mematikan dan mengancam telinga manusia. Puyi, ini Puyi, lari. Puyi memiliki 4 kaki dan sepasang sayap, wajahnya seperti manusia. Meskipun tidak besar, itu adalah Raja Binatang Buas. Jika Raja Binatang tidak terlalu besar, itu hanya berarti satu hal, Raja Binatang itu sangat cerdas. Tangisan Puyi terus terdengar di udara, seolah-olah mendesak binatang buas untuk memakan semua makanan lezat di depan mereka. Sama seperti bagaimana manusia tidak merasakan simpati saat memakan ayam atau bebek, binatang buas itu melahap manusia tanpa penyesalan. Tiba-tiba, tangisan Puyi meninggi. Dengan ini, binatang buas itu sepertinya sudah gila. Mereka melompat ke para pembudidaya alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir di udara dengan hiruk-pikuk. Darah jatuh dari langit seperti hujan deras. Hanya dalam waktu singkat, setengah dari kota gunung selatan ditempati oleh binatang buas. Seolah-olah neraka telah turun ke bumi. Banyak orang tua, lemah, dan cacat yang tidak dapat melarikan diri duduk di tanah lemas dalam keputusasaan. Seorang lelaki tua memeluk cucu kecilnya dan tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajahnya. Kakek, apa itu? Jangan lihat, jangan lihat. Pria tua itu menutupi mata cucunya dan menarik cucunya lebih dalam ke pelukannya, menunggu kematian untuk mengambilnya. Kakek, lihat. Anak itu menjauhkan tangan kakeknya dari matanya dan menunjuk ke langit. Ketika lelaki tua itu mendongak, dia melihat sosok seperti meteor melintas di langit. 1 detik itu masih di cakrawala yang jauh, dan detik berikutnya, itu sudah tiba di jantung kota pegunungan selatan. Pada saat yang sama, sebuah avatar menjulang di antara langit dan bumi. Avatar 1000 alam berputar setinggi 1050 kaki dengan mudah menarik perhatian para pembudidaya dan orang-orang biasa di Southern Mountain City. Pakar berputar 1000 alam. Pada saat ini, ahli 1000 alam berputar memegang seseorang yang tampak seperti berada di ambang kematian di tangannya. Selama seluruh perjalanan di sini, si Yuran pura-pura tidak sadar. Pada saat ini, dia akhirnya membuka matanya dan melihat gelombang binatang buas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau saja kamu tidak menghancurkan bagan kelahiranku, kamu pasti bisa menghentikan gelombang binatang ini. Lu Zhou perlahan bangkit sampai dia sejajar dengan kepala avatar Thousand Realm Swirling miliknya. Dia menatap gelombang binatang buas. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Apa yang kamu rencanakan? Kamu hanya seekor katak di dasar sumur. Sebelum kamu mati, biarkan aku membuka matamu, kata Lu Zhou sebelum dia mengulurkan tangannya. Astrolabe emas di belakang avatarnya langsung terbang ke tangannya. Kekuatan bagan kelahiran. Si Yuran ingin tertawa. Kekuatan bagan kelahiran memiliki batasnya, itu tidak akan mampu menghadapi gelombang binatang buas. Namun, saat ini,
Astaga, astaga, astaga. Astrolabe emas mulai berputar saat 12 pola berbeda pada astrolabe menyala serempak. Kekuatan bagan kelahiran tak terbatas. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan tanpa ampun menembus binatang buas di langit. Binatang buas lemah yang tidak berbeda dari Goshaok biasa langsung menjadi abu. Setelah melihat ini, moral para pembudidaya sangat meningkat. Mereka terbang ke udara dan menyaksikan adegan ini, nyaris tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka diselamatkan. Semua orang melihat sosok perkasa dari ahli seribu alam berputar dengan hormat dan penuh syukur. Di bawah serangan sengit Lu Zhou, binatang buas itu jatuh satu demi satu. Hanya dalam sekejap, ratusan binatang buas kehilangan nyawa mereka. Mereka direduksi menjadi abu atau ditusuk sampai menyerupai sarang lebah. Darah dan anggota tubuh yang terputus dari binatang buas menghujani dari langit. Darah mereka yang berwarna merah seperti darah manusia mewarnai tanah yang telah mereka injak merah sebelumnya. Binatang buas di darat dengan cepat ditusuk dan dipotong-potong oleh pilar cahaya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang sebelum mereka jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Pada saat ini, keputusasaan dan ketakutan yang membanjiri manusia tampaknya telah dipindahkan ke binatang buas. Mereka gemetar ketakutan saat mereka berjuang untuk melarikan diri. Bab 1006, Mengubah Arus. Si Yuran gemetar ketika dia bertanya, mengapa kekuatan bagan kelahiranmu tidak terbatas? Lu Zhou tidak repot-repot membalas si Yuran. Pada saat ini, seorang kultivator yang berdiri tidak jauh di belakang Lu Zhou mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Senior, Puyi. Bunuh Puyi. Lu Zhou berbalik. Puyi. Puyi adalah raja binatang buas yang memerintahkan gelombang binatang buas. Itu ada di sana sebelumnya. Kemana perginya? Kultivator berkata dengan cemas. Apa kamu yakin? Saya yakin. Kultivator mengangguk dengan keras. Baik, ekspresi Lu Zhou tenang saat dia melihat gelombang binatang itu lagi. Di bawah serangan kekuatan bagan kelahiran tak terbatas, binatang buas itu berbalik dan melarikan diri. Lu Zhou berkata, beritahu semua orang bahwa tempat ini sekarang aman. Dipahami, kultivator itu sangat tersentuh sehingga air mata mulai mengalir di wajahnya. Lu Zhou bersama dengan avatar Tousan Realm Swirling-nya melintas ke arah gelombang binatang buas. Pada saat yang sama, gelombang pilar cahaya lain muncul di langit. Itu seperti suar cahaya di langit. Aku merasa sangat terhormat. Pakar Tousan Realm Swirling itu benar-benar berbicara kepadaku. Kultivator itu pusing karena kegembiraan. Saya tidak bisa melihat jumlah bagan kelahiran dengan jelas. Yah, tidak diragukan lagi ada banyak. Hanya satu ahli Tousan Realm Swirling sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Semua yang selamat dari gelombang binatang buas di Southern Mountain City berkumpul dan membungkuk ke arah avatar Tousan Realm Swirling. Lu Zhou tidak kenal lelah dalam pengejarannya. Dengan indera dan kekuatannya yang tinggi, dia membunuh semua binatang buas, dengan cepat mendapatkan poin prestasi. Meskipun lebih dari setengah binatang buas tidak memberikan poin jasa, mereka yang menghadiahinya dengan jumlah poin jasa yang dapat diterima. Selain itu, ia juga memperoleh 6 hati kehidupan dasar. 6 hati kehidupan menghadiahinya dengan 36.000 poin prestasi. Dia juga dihargai dengan poin prestasi ketika 50.000 orang memujanya. Binatang buas itu tampak cukup pintar. Mereka semua berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari penangkapan. Sayangnya, Lu Zhou tidak memberi kesempatan pada binatang buas itu untuk melarikan diri terlalu jauh. Dia terus-menerus melemparkan teknik besarnya, bergerak maju mundur. Dia harus menggunakan kekuatan bagan kelahirannya beberapa kali lagi untuk berurusan dengan binatang bagan kelahiran yang kuat. Setelah beberapa saat, Lu Zhou memeriksa waktu dan menemukan bahwa dia punya waktu 5 menit lagi. Pada saat ini, sebagian besar binatang buas telah dibunuh tanpa ampun oleh kekuatan bagan kelahirannya. Puyi, Lu Zhou mencari dengan cepat. Dia menghabiskan 1 menit mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Kamu ingin menemukan Raja Binatang Buas. Anda tidak akan dapat menemukannya. Si Yuran terkekeh. Pada saat ini, dia sudah menyerah dan menerima kematiannya yang sudah dekat. Lu Zhou melirik si Yuran dan berkata dengan acuh tak acuh, awalnya, saya berencana untuk menyelamatkan hidup Anda. Namun, saya pikir saya tidak seharusnya sekarang. Tunggu, Lu Zhou tidak bisa menunggu, dia kehabisan waktu. Dia melemparkan si Yuran ke udara sebelum dia melintas di atas si Yuran. Setelah itu, dia menekan tangannya ke bawah. Berdengung, astrolabe yang sekarang selebar puluhan ribu kaki menutupi langit di atas Southern Mountain City. Pilar cahaya yang sangat kuat langsung ditembak jatuh.
Bang, 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 bang. Dengan itu, tubuh si Yuran tertusuk oleh pilar cahaya saat dia jatuh dari langit. Saat dia jatuh, dia melihat pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari astrolabe. Dia tiba-tiba merasa pantas mati dengan cara seperti itu. Setidaknya, dia melihat pemandangan paling indah dalam hidupnya. Ribuan demi ribuan meter dipenuhi dengan pilar cahaya. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Zhou melakukan ini. Bagaimana Puyi bisa bersembunyi atau lari dalam situasi ini? Seperti yang diharapkan, Puyi tiba-tiba melompat dari tanah dan melarikan diri ketakutan. Lu Zhou mengejar Puyi dan meraihnya dengan tangannya. 2 menit sudah cukup baginya. Bad Earth, kemana kamu pergi? Lu Zhou menamparkan Puyi 10 kali berturut-turut sebelum dia menjatuhkannya ke tanah. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Apakah kamu Puyi? Lu Zhou memandangi binatang buas di lubang yang dalam. Binatang buas itu mengeluarkan teriakan aneh dan berjuang sejenak. Orang bisa melihat teror dan keengganan di matanya. Itu terus menggelengkan kepalanya dan menatap Lu Zhou. Lu Zhou bingung. Setelah beberapa saat, dia bertanya, hidup jantung. Apakah kamu tahu Ying Zhao? Dia hanya bisa memikirkan hati kehidupan Ying Zhao yang bisa menarik perhatian binatang buas ini. Setelah itu, dia mengeluarkan hati Ying Zhao. Setelah melihat hati kehidupan Ying Zhao, Puyi menjadi gelisah dan menjerit aneh. Kenapa kamu membuat begitu banyak suara? Itu tidak mati. Puyi menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Lu Zhou. Kemudian, ekornya melengkung ke atas dan menjadi putus asa, tampak seperti ikan yang sekarat. Saat Lu Zhou hendak bergerak, Puyi tiba-tiba melompat dan melesat secepat kilat. Itu sia-sia. Lu Zhou melintas dan muncul di depan Puyi. Ledakan. Puyi langsung jatuh. Kepalanya berdarah karena benturan. Jika bukan karena kartu percobaan puncak yang ditingkatkan, Lu Zhou tidak akan dapat menemukan Puyi dengan 4 bagan kelahirannya, apalagi menurunkannya. Dengan inderanya yang meningkat dan primal ki yang tidak terbatas sekarang, akan aneh jika Puyi berhasil melarikan diri. Lu Zhou serangan telapak tangan diikuti oleh 10 serangan telapak tangan lainnya. Ding! 1 sasaran tewas. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Petik 2. 10.000 poin prestasi adalah jumlah tertinggi yang diperoleh Lu Zhou dari membunuh target sejauh ini. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Sepertinya Puyi berkenalan dengan Ying Zhao. Sayang sekali kau bertemu denganku. Lu Zhou melihat waktu dan menemukan bahwa dia punya waktu 1 menit lagi. 1 menit tidak cukup untuk bergegas kembali ke tanah kekacauan. Namun, dia tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mempelajari 12 bagan kelahiran. Dia mengendalikan avatarnya dan mempelajari bagan kelahiran dan kemampuannya. Bang, 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 bang. Pilar cahaya membombardir tanah. Para pembudidaya di kota pegunungan selatan bertukar pandang sebelum mereka terus menonton avatar berputar 1000 alam di kejauhan. Pakar Thousand Realm Swirling ini sangat teliti. Dia bahkan tidak menyayangkan mayat binatang buas. Petik 2. Betul sekali. Dia pasti takut binatang-binatang cerdas itu berpura-pura mati. Kami benar-benar diberkati memiliki orang seperti itu yang melindungi wilayah Lotus Merah. Kami benar-benar beruntung. Pada saat ini, tidak ada yang peduli jika avatar Thousand Realm Swirling berwarna merah atau emas. Dihadapkan dengan binatang buas, bahkan jika itu hitam atau abu-abu, mereka akan menjadi dermawan kota pegunungan selatan selama mereka bersedia membantu kota. Semakin banyak orang berkumpul untuk menyaksikan avatar Thousand Realm Swirling melintas bola-balik. Avatar itu bahkan menembakkan api karma, membakar mayat binatang buas dan hutan. Mereka menjadi semakin tergerak semakin lama mereka menonton. Pakar ini benar-benar teliti dan penuh perhatian. Segera setelah itu, avatar Thousand Realm Swirling mulai menyusut dengan cepat, dari 1050 kaki, dengan cepat menyusut menjadi 450 kaki. Dalam sekejap mata, tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Karena ketidaknyamanan sesaat, pemilik avatar tiba-tiba jatuh. Namun, ketika dia hendak menyentuh tanah, dia mendarat dengan mantap dan gesit. Kontrol yang sangat tepat, seperti yang diharapkan dari ahli berputar 1000 alam. Jika saya dapat memiliki kontrol yang tepat seperti itu, saya bersedia menyerahkan 100 tahun hidup saya. Seseorang berkata, itu tidak mungkin bagimu. Apa yang dilakukan ahli sebelumnya adalah dia mengumpulkan semua ki primal di sekitarnya dan membiarkan semuanya keluar pada waktu yang tepat. Tanpa ribuan dan ribuan pengulangan, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki kontrol yang tepat seperti itu. Semua pembudidaya mengangguk setuju. Sementara itu, setelah Lu Zhou mendarat,
dia melihat ke medan perang yang hancur dan mayat hangus dari binatang buas saat dia mengutuk ke dalam. Dia lupa waktu sebelumnya. Lu Zhou menyingkirkan hati kehidupan Puyi sebelum dia mengumpulkan semua hati kehidupan yang bisa dia temukan di medan perang. Setelah melihat ini, lebih dari 1.000 pembudidaya di tembok kota dengan cepat bergegas. Ketika mereka berada 100 meter jauhnya, mereka semua berlutut di udara. Terima kasih atas rahmat penyelamat hidupmu, senior. Lu Zhou melirik mereka dan melambaikan tangannya. Bangunlah dan bicaralah. Senior, biarkan kami melakukan pekerjaan kotor dan membantumu mengumpulkan hati kehidupan. Mohon tunggu sebentar. Dengan itu, lebih dari 1.000 pembudidaya melesat ke segala arah dan mulai mencari hati kehidupan. Tidak banyak binatang bagan kelahiran sehingga mereka harus mencari mayat satu persatu. Di masa lalu, ada gelombang binatang buas di kerajaan selatan. Pada saat itu, Dewan Menara Hitam memusnahkan semua binatang buas dan hanya berhasil mengumpulkan 10 hati kehidupan dari binatang bagan kelahiran. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk membedakan binatang bagan kelahiran. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lebih dari 1.000 pembudidaya menyelesaikan pencarian mereka. Setelah itu, pemimpin kelompok dengan hormat menyerahkan 5 hati bagan kelahiran. Selain hati kehidupan yang diperolehnya sebelumnya, Lu Zhou berhasil mendapatkan 12 hati kehidupan dari gelombang binatang. Dari sini, jelas gelombang binatang buas kali ini jauh lebih kuat daripada pasang surut binatang buas di kerajaan selatan di masa lalu. Baiklah, kata Lu Zhou sambil memasukkan hati kehidupan ke dalam tas. Lebih dari 1.000 pasang mata memandangnya dengan iri. 12 sumber daya yang telah dimonopoli Dewan Menara Hitam selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di depan mata mereka, mereka akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak punya ide. Namun, siapa di antara mereka yang berani memintanya dari ahli 1.000 alam berputar? Selain itu, semua binatang buas dibunuh oleh ahlinya. Apa kamu menginginkan mereka? Lu Zhou bertanya sambil melihat para pembudidaya. Tidak, tidak, para pembudidaya menggelengkan kepala, ketakutan. Bagaimana mereka bisa menjawab ya? Lu Zhou menjawab, lupakan saja jika kamu tidak menginginkannya. Lu Zhou memandang mereka dan berkata, para pembudidaya melambaikan tangan mereka berulang kali, tidak berani memintanya. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja jika kamu tidak menginginkannya. Selain itu, saya juga membutuhkan jantung kehidupan. Kalian semua harus menjaga diri kalian sendiri. Setiap orang. Petik 2, Bab 1007, kamu harus bosan hidup. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Lu Zhou naik ke udara dan terbang. Ribuan pembudidaya di Southern Mountain City saling memandang, tercengang. Ketika mereka sadar kembali, Lu Zhou sudah menghilang ke cakrawala. Apakah kita baru saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hati kehidupan? Kurasa begitu. Setelah Lu Zhou berurusan dengan gelombang binatang buas, dia tidak lagi memikirkannya. Bagaimanapun, sejak kelahiran umat manusia, selalu ada bencana. Apakah itu bencana alam atau buatan manusia seperti gempa bumi, tsunami, atau perang, sejarah selalu dipenuhi dengan darah dan tahun. 1. Di kerajaan selatan yang selalu gelap dan suram. Yu Sangrong memegang pedang panjang umurnya saat dia melihat Ning Wanxing dan berkata, kamu sebaiknya tidak bergerak. Ning Wanxing, tentu saja, tidak punya niat untuk pindah. Selama pertempuran berdarahnya dengan Raja Chen dari Wu dan Luo Huan, dia hanya menang secara kebetulan. Dia berhasil membunuh Luo Huan, tetapi Raja Chen dari Wu yang terluka berhasil melarikan diri. Tak perlu dikatakan, dia juga terluka. Pada saat itu, dia mengira dia telah berhasil mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Siapa tahu itu palsu. Tidak hanya itu, tetapi bahkan orang di depannya adalah seorang pembudidaya daun 10 palsu. Ning Wanxing menatap cetakan telapak tangan di dadanya. Dia telah menerima ini ketika dia pergi ke pegunungan untuk mencari Lu Zhou. Dia menggelengkan kepalanya ketika matanya mendarat di luka pedang di tubuhnya yang ditinggalkan oleh Yu Sangrong. Dia bertanya dengan senyum pahit, apakah kamu benar-benar hanya seorang pembudidaya daun 10? Yu Sangrong hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Ning Wanxing. Di sisi lain, Xiao Yunhe berdiri di samping lubang dan menatap Su Chen, penatua pertama Dewan Menara Putih. Su Chen telah sadar kembali cukup lama sekarang. Pada saat ini, dia melihat ke langit dengan linglung. Dia tidak bisa membalas sama sekali sebelumnya, pada akhirnya, dia hanya memiliki 5 bagan kelahiran. Ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Xiao Yunhe bertanya, Su Chen, apakah kamu menyesalinya?
Su Chen menghela napas gemetar sebelum akhirnya berkata, Xiao Yunhe, kau benar-benar tercela. Di matamu, orang jujur telah menjadi penjahat jahat, perbuatan baik dipandang sebagai skema licik. Ketika ada kotoran di matamu, dunia yang kamu lihat juga kotor, kata Xiao Yunhe sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kau benar-benar munafik. Jika Anda begitu baik, mengapa Anda berakhir seperti ini? Su Chen berkata sambil mencibir. Justru karena aku baik-baik saja aku berakhir seperti ini. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu percaya. Terkadang, kebaikanmu bisa digunakan untuk melawanmu, kata Xiao Yunhe. Su Chen meludah sebelum berkata, Xiao Yunhe, jangan bicara seolah-olah kamu begitu baik dan mulia. Berapa banyak anggota Dewan Menara Putih yang mati di tanganmu? Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih adalah musuh, sejak awal. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Pikirkanlah, bagaimana saya memperlakukan Dewan Menara Putih ketika saya menjadi Master Menara, dan bagaimana Xia Zhenrong memperlakukan Dewan Menara Putih setelah menjadi Master Menara. Suara Xiao Yunhe semakin keras saat dia berbicara. Kamu sudah tahu jawabannya, jadi mengapa kamu harus membohongi dirimu sendiri? Su Chen terdiam. Di masa lalu, ketika Xiao Yunhe dianggap mati, Dewan Menara Putih telah membantu Dewan Menara Hitam. Semua orang berharap Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam dapat hidup berdampingan secara damai. Namun, sangat disayangkan situasinya menjadi lebih buruk setelah Xia Zhenrong menjadi Master Menara. Xia Zhenrong tidak hanya memanipulasi seluruh wilayah Lotus Merah, tetapi dia bahkan mengabaikan kesepakatan antara kedua dewan dan melakukan hal-hal di belakang Dewan Menara Putih. Aduh, tidak peduli apa, kita berada di sisi yang berbeda, dan kita musuh, Su Chen tiba-tiba bertepuk tangan. Kemudian, dia menembak keluar dari lubang yang dalamnya puluhan meter. Bang, 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 Xiao Yunhe mengangkat tangannya untuk bertahan dan menyerang. Segel energi berlayar di udara, dan tanah sedikit bergetar. Setelah mundur puluhan meter, Xiao Yunhe menginjak kakinya, menyebabkan tanah retak. Setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan astrolabe hitam muncul di tangannya. Ledakan, Su Chen tersandung beberapa langkah ke belakang sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Orang terkuat yang hadir di tempat kejadian saat ini adalah Xiao Yunhe. Namun, dengan kekuatan dan cederanya saat ini, dia bukan tandingan Xiao Yunhe. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah berpikir sejenak, Su Chen melangkah maju dan menggambar lingkaran dengan tangannya. Kemudian, pedang energi muncul di lingkaran putih sebelum ditembakkan dengan kekuatan ledakan. Xiao Yunhe mendorong astrolabenya keluar, menghalangi pedang energi. Setelah melihat ini, Su Chen terbang mundur saat dia berteriak, Ning Wanxing, untuk apa kamu berdiri di sana? Su Chen tahu satu-satunya harapan baginya untuk membalikkan keadaan sekarang adalah Ning Wanxing. Dia tahu Ning Wanxing masih memiliki kartu truf. Sayangnya, Ning Wanxing benar-benar tenggelam dalam pikirannya bahwa dia tidak mendengar Su Chen sama sekali. Xiao Yunhe berteriak, jika aku membiarkanmu kabur hari ini, bukankah aku akan mengecewakan kakak Lu? Selanjutnya, Xiao Yunhe menarik astrolabenya. Dia mengangkat tangannya saat senjata heksagonalnya muncul di dalamnya. Tubuhnya berkelebat saat dia mengulurkan tangannya. Senjata heksagonal itu berputar cepat seperti pusaran saat ditembakkan. Tidak peduli apa, Xiao Yunhe pernah menjadi ahli 12 chart. Pengalaman tempurnya tidak kalah dengan Su Chen sama sekali. Rasa dingin menjalari tulang punggung Su Chen saat ini. Dia buru-buru berbalik dan mendorong astrolabenya keluar untuk bertahan melawan serangan itu. Xiao Yunhe bertanya, kamu pikir kamu bisa memblokir senjataku? Angin menderu di udara saat senjata heksagonal ditembakkan. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Su Chen. Bang! Astrolabe Su Chen langsung penyok. Dampaknya mendorongnya kembali ke dadanya, menyebabkan dia terbang kembali ke udara. Sayangnya, arah yang dikirim Su Chen untuk terbang adalah tempat Yu Sangrong berdiri. Setelah dia mendengus dan meludahkan seteguk darah, dia menekan rasa sakit dan menerkam Yu Sangrong. Aku akan membuat contoh darimu. Berdengung, avatar Su Chen muncul di udara. 5 bagan kelahiran di avatar Thousand Realm swirling putihnya bersinar sangat terang. Tidak baik, ekspresi Xiao Yunhe sedikit berubah. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi sudah terlambat. Sementara itu, Yu Sangrong mendongak ketika Su Chen tiba di depannya. Angin kencang mengangkat rambutnya, memperlihatkan wajahnya yang tajam dan tampan. Senyum tipis bisa terlihat di wajahnya saat ini.
Hati Su Chen bergetar sesaat ketika dia melihat ketenangan Yu Sangrong. Dia memaksa dirinya untuk tenang ketika dia berkata dengan suara yang dalam, mati. Bang! Yu Sangrong memegang pedang panjang umur secara horizontal di depannya, menghalangi serangan telapak tangan Su Chen. Ekspresi Su Chen menjadi gelap. Jadi bagaimana jika kamu berhasil memblokirnya kali ini? Kamu masih akan mati. Dia menggunakan segel telapak tangannya dan memegang ujung pedang Yu Sangrong sebelum dia bergegas ke utara. Xiao Yunhe yang akhirnya tiba membawa senjata heksagonalnya turun dari langit, mencoba memisahkan Su Chen dari Yu Sangrong. Yu Sangrong mencoba mengayunkan pedangnya tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Su Chen mencibir. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aku akan membunuhnya sebelum kamu bisa melakukannya. Tujuannya adalah untuk menyanderai Yu Sangrong sehingga dia bisa melarikan diri. Pada saat ini, Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pasti bosan hidup. Hah? Pada saat ini, Su Chen merasakan sesuatu di punggungnya. Dia berputar dan melihat raksasa emas menjatuhkan pedang emas dengan kedua tangannya. Bang! Serangan pertama menyebabkan ki dan darah Su Chen melonjak dan tubuhnya mati rasa. Bang! Serangan kedua membuat pikirannya kosong dan organ-organ dalamnya bergetar hebat. Bang! Serangan ketiga membuat Su Chen sangat ketakutan saat dia berteriak, monster. Pada saat ini, senjata heksagonal mendarat tepat di dada Su Chen juga. Yu Sangrong memegang pedang panjang umur dan menyerang. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 100.000 pedang energi muncul saat 10 daun emas berputar di sekelilingnya. Kecepatan ini, dia pembudidaya 10 led palsu. Su Chen akhirnya mengerti kata-kata yang dikatakan Ning Wanxing kepadanya dan Si Yuran sebelumnya setelah kembali dari pegunungan. Sayangnya, kesadarannya terlambat menyadarinya. Saat pedang energi ditembakkan, Yu Sangrong bergerak dengan gesit dan cepat saat dia menyerang. Sementara itu, Su Chen merasa seolah-olah tubuhnya runtuh setelah senjata heksagonal menghantamnya. Rasanya tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini selain menunggu untuk dibantai. Pedang energi menakutkan dari Longevity Sword tingkat banjir mendarat di tubuh Su Chen satu demi satu. Ini dengan mudah memotong energi pelindung Su Chen seolah-olah itu tahu. Sosok Yu Sangrong berkedip-kedip ke atas, bawah, kiri, kanan, dan belakang. Setiap kali dia melintas, dia akan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Serangan terakhirnya menembus dada Su Chen. Su Chen meraung kesakitan dan marah saat dia menyerang, mencoba memaksa Yu Sangrong untuk mundur. Yu Sangrong sepertinya mengharapkan ini. Dia terus menyerang dengan pedang panjang umurnya. Pada saat yang sama, avatar emas muncul di punggung Su Chen, mencegahnya mundur. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, teknik apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, pedang panjang umur akhirnya menembus hati Su Chen sebelum Yu Sangrong dengan cepat menariknya keluar. Dengan ini, Su Chen kehilangan bagan kelahiran lainnya. Dia berteriak kesakitan saat dia berbalik untuk menyerang dengan telapak tangannya, berniat untuk menghancurkan avatar Yu Sangrong. Sayangnya, serangannya meleset, dan avatar emas menghilang ke udara. Setelah itu, avatar emas muncul di atas kepala Su Chen saat menjatuhkan pedang yang dipegangnya erat-erat di tangannya. Bang! Su Chen kehilangan bagan kelahiran lainnya, kecepatan, kecepatan, dan staminanya sangat menurun. Dia terkejut, dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang pembudidaya 10 daun belaka. Bagaimana ini mungkin? Avatar emas itu jelas merupakan avatar wawasan 100 kesengsaraan, bukan avatar 1000 alam berputar. Bagaimana ini mungkin? Bab 1008, kembalinya kemenangan. Pada saat ini, mata Sensi tampak seperti akan keluar dari rongganya. Dia ingat apa yang dikatakan Pan Zong kepadanya ketika dia berada di Paviliun Langit Jahat, Anda tidak bisa menilai Paviliun Langit Jahat menggunakan akal sehat. Ketika dia melihat Yu Sangrong pada saat ini, dia merasa kata-kata itu benar. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi seorang pembudidaya 10 daun untuk mengalahkan ahli 5 bagan 1000 alam berputar. Bahkan jika Su Chen terluka, itu tidak mungkin sama sekali. Pembudidaya 10 daun tidak akan mampu menembus energi pelindung dari ahli berputar 1000 alam. Namun, Yu Sangrong berhasil melakukannya. Su Chen terluka parah oleh Yu Sangrong. Selain itu, dia juga terluka oleh Xiao Yunhe yang memiliki 7 bagan kelahiran. Ledakan, Su Chen jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Yu Sangrong menyatukan kedua telapak tangannya. Pedang energi yang memenuhi langit bersama dengan 10 daun emas, yang tidak berbeda dengan pedang tajam, berkumpul. Setelah itu, mereka jatuh seperti hujan deras.
Bang, 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 semuanya mengenai dada Su Chen. Avatar Thousand Realm Swirling miliknya muncul 3 kali sebelum menyusut dan memasuki tubuhnya lagi. Ini berlanjut sampai tidak ada lagi gerakan darinya. Yu Sangrong menyarungkan pedang panjang umurnya. Setelah dia mempelajari mayat Su Chen sejenak, dia mengangguk puas. Dia mengetuk jari kakinya dengan ringan dan menembak kembali ke udara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yunhe dan Ning Wanxing. Petik 2, petik 2. Sensi dan anggota Sekte Putih rendah hati memandang Yu Sangrong dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Penatua pertama Dewan Menara Putih meninggal begitu saja. Pada saat ini, Sensi berkata, jangan membuat keributan. Ini normal. Normal. Anda mengatakan kepada saya itu normal bagi seorang pembudidaya 10 daun untuk membunuh seorang ahli 5 bagan. Apa menurutmu aku bodoh? Wu Chou menelan ludah. Su Chen terluka parah. Terlebih lagi, Tower Master Xiao telah membantu mengendalikan situasi juga, kata Sensi. Pada saat ini, Yu Zhenghai bergegas dan melihat mayat di tanah. Yu Sangrong memandang Yu Zhenghai dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, senyum yang sedikit arogan bisa terlihat di wajahnya. Tampaknya mengatakan, apa pendapat Anda tentang langkah ini? Yu Zhenghai bertanya, saudara muda kedua, apakah Anda pikir Anda telah membunuhnya? Setelah itu, Yu Zhenghai mengangkat tangannya, dan nyala api kemasan muncul di atas tangannya. Dia mengirim api emas ke arah mayat itu. Hanya dalam waktu singkat, api emas membuat mayat itu menjadi abu. Petik 2, petik 2. Kelopak mata Xiao Yunhe berkedut. Apakah ini artinya ketika orang berkata, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya? Seperti tuan, seperti murid. Masing-masing dari mereka lebih kejam dari yang terakhir. Yu Zhenghai mengangkat dagunya dan menjelaskan, jangan pedulikan aku. Setiap kali saya memikirkan sihir yang dapat membangkitkan mayat, saya merasa mual. Kamu benar, ini memang bisa mencegah kebangkitan mayat. Xiao Yunhe mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Yu Sangrong berkata, kakak sulung paling membenci pembudidaya sihir. Wu Chou menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia merasa seolah-olah dia menjadi sasaran tanpa alasan. Xiao Yunhe berkata, saudara Lu telah mendapatkan jantung kehidupan Ying Zhao. Saya tidak berpikir akan ada masalah lagi. Su Chen sudah mati, dan si Yuran, pasti tidak akan bisa bertahan juga. Saatnya kembali. Semua orang mengangguk. Para anggota Sekte Putih rendah hati setuju dengan sepenuh hati. Sepanjang waktu mereka menyaksikan pertempuran, mereka dalam keadaan gentar. Tak perlu dikatakan, itu bukan perasaan yang nyaman. Sekarang setelah mereka diberitahu bahwa mereka bisa pergi, mereka hanya bisa menghela nafas lega. Kemudian, Xiao Yunhe berbalik dan memanggil Ning Wanxing. Sama seperti ekspresinya, luka Ning Wanxing tidak terlihat optimis. Dia berkata, apakah kamu ingin membunuh atau menyiksaku? Kamu dapat melakukan sesukamu. Xiao Yunhe menjawab, itu harus bergantung pada saudara Lu. Ning Wanxing menghela nafas. Jika dia tahu ini akan terjadi, ada banyak hal yang tidak akan dia lakukan sebelumnya. Setelah setengah jam, Lu Zhou akhirnya kembali. Di Jiang yang melayang di dekatnya terbang secepat kilat begitu melihat tuannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk puas. Semua orang membungkuk dan menyapa Lu Zhou. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan berkata, tidak perlu formalitas. Di mana Su Chen? Berdasarkan keributan yang didengar Lu Zhou sebelumnya ketika dia mendekat, dia mengira Su Chen sudah mati. Xiao Yunhe menunjuk ke tempat hangus di kejauhan. Lu Zhou mengangguk dan berkata, bagus sekali. Petik 2, petik 2. Meskipun kata-kata ini normal, mengapa itu terdengar sangat menakutkan? Xiao Yunhe bertanya, kakak Lu, di mana si Yuran? Mati. Setelah mendengar ini, Xiao Yunhe merasakan kemarahan yang terpendam di hatinya telah dicurahkan. Bagus. Sensi bertanya, apakah gelombang binatang buas di kota pegunungan selatan sangat buruk? Tidak, jawab Lu Zhou sambil melemparkan sekantong hati kehidupan kepada Yu Zhenghai. Karena Yu Zhenghai adalah murid tertuanya, dia paling cocok untuk membagikan hati kehidupan kepada murid-muridnya yang lain. Secara alami, dia menjaga hati kehidupan Ying Zhao dan Puyi. Dia berencana untuk menggunakannya ketika dia kembali dan menggunakannya kembali. Pada saat ini, Yu Zhenghai, yang telah membuka tas untuk melihatnya, berseru, 11. Jumlahnya tidak tinggi dan kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi mari kita gunakan untuk saat ini, kata Lu Zhou. Sekte Putih rendah hati. Petik 2, petik 2. 11 hati yang hidup dianggap kecil. Mereka memikirkan mereka yang akan mati hanya untuk satu.
Termasuk hati kehidupan Ying Zhao dan Pu Yi dan hati kehidupan yang diserahkan oleh Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih, Lu Zhou memiliki 19 hati kehidupan. Mereka menghela napas dalam. Ini adalah kasus beberapa orang mati karena tenggelam dan beberapa orang mati karena kekeringan. Pada saat ini, Xiao Yunhe bertanya, "Kakak Lu, apa yang harus kita lakukan dengan Ning Wanxing?" "Bawa dia pergi," kata Lu Zhou. Sensi terbang ke Ning Wanxing. "Hakim Ning, tolong ikuti saya." Ning Wanxing tidak melawan. "Mungkin, saya tidak akan menyerah jika saya dikalahkan oleh Raja Chen dari Wu atau Liu Huan. Namun, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang dikalahkan oleh senior lama." Petik 2. Kamu orang yang masuk akal. Mengapa Anda datang ke tanah kekacauan untuk memperjuangkan hati Ying Zhao? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. "Tuan Menara membutuhkannya," jawab Ning Wanxing. "Tuan Menara, Lan Xie," kata Lu Zhou. Ning Wanxing berkata dengan tenang, "Pemenang mengambil semuanya, saya tidak punya keluhan. Saya akui basis kultivasi senior tua itu mendalam, tetapi Tower Master Lan juga tidak lemah." Lu Zhou menjawab dengan acuh tak acuh, "Mereka yang menentangku semuanya telah mati." Ning Wanxing, "Apa menurutmu aku tidak bisa membunuh Lan Xie?" Ini, Ning Wanxing goyah. Sebelum ini, dia pikir Lan Xie adalah pembudidaya yang paling kuat, orang-orang dari tanah tidak dikenal sekalipun. Namun, dia tidak begitu yakin sekarang. "Sensi," panggil Lu Zhou. "Bawahanmu ada di sini. Buka jalan rahasia ke kota kekaisaran di domain Lotus Merah," kata Lu Zhou. "Ini, bawahan ini tidak tahu bagaimana," kata Sensi dengan ekspresi bermasalah. "Aku tahu caranya," kata Xiao Yunhe. Petik 2. Lu Zhou lupa bahwa dia memiliki seorang ahli yang dulunya adalah Master Menara dari Dewan Menara Hitam bersamanya. Meskipun Xiao Yunhe hanya memiliki 7 bagan kelahiran, pengalaman dan pengetahuannya lebih unggul dari kebanyakan. Akhirnya, dia berkata, "Terima kasih." Xiao Yunhe menunjuk ke barat laut dan berkata, "Ada lorong rahasia di sana." Semua orang mengangguk. Lu Zhou berbalik dan melirik orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati dan berkata, "Kalian semua harus menjaga dirimu sendiri." Petik 2. Apakah itu semuanya? Ribuan pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Chen Yu dan Penatua Wu melihat sosok Lu Zhou dan yang lainnya. Mereka sangat kesal. Penatua Wu berkata, "Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan oleh surga. Pemimpin sekte, jangan berkubang dalam penyesalan." Chen Yu mengangguk sebelum dia memerintahkan, "Kembali." Penatua Wu berkata, "Pemimpin sekte Chen, silakan kembali dulu. Ada beberapa hal yang harus saya tangani." "Apa itu?" Chen Yu mengerutkan kening. Penatua Wu menghela nafas dan berkata, "Sebelumnya, ketika saya membawa Lu senior itu untuk menemui Anda, ada sedikit konflik. Saya takut melibatkan Sekte Putih Rendah Hati jadi saya berencana untuk meminta maaf." Petik 2. Chen Yu mengangguk dan menepuk bahu Elder Wu. "Penatua Wu, kamu benar-benar pilar dari Sekte Putih Rendah Hati. Pergi." "Terima kasih, pemimpin Sekte Chen." Setelah orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati pergi, Penatua Wu melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia bergegas menuju hutan yang gelap. Setengah hari kemudian, di Menara Putih setinggi 100.000 kaki. Lan Xie berdiri di dekat jendela, memandangi tanah luas di bawah. Seorang petugas wanita bergegas pada saat ini dan berkata dengan suara rendah, "Telah dipastikan bahwa Penatua pertama Su sudah mati." Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, mengangkat rambut Lan Xie. Berdasarkan ekspresi tenangnya, sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan saat ini. Setelah hening sejenak, dia bertanya, "Ning Wanxing tidak kembali. Ning Wanxing hilang. Siapa yang mengambil hati hidup Ying Zhao?" Lan Xie bertanya dengan suara lembut. "Saya telah berbicara dengan banyak pembudidaya tanpa sekte. Meskipun Dewan Menara Hitam, Aliansi Gelap dan Terang, Istana Kerajaan Yuan Besar, dan bahkan Sekte Putih Rendah Hati ada di sana, orang yang memperoleh hati kehidupan Ying Zhao adalah seorang lelaki tua dengan nama keluarga Lu. Dia berasal dari Evil Sky Pavilion Domain Teratai Emas, dan dia memiliki 12 bagan kelahiran." Suara petugas wanita semakin kecil saat dia semakin dekat ke akhir kata-katanya. 12 bagan kelahiran. Sedikit kejutan akhirnya muncul di wajah tanpa ekspresi Lan Xie. Petugas wanita itu langsung berlutut. "Ada banyak saksi. Saya tidak berani berbohong tentang masalah ini." Petik 2. "Baik, kamu bisa pergi sekarang." Dipahami. Pelayan wanita itu pergi dengan hormat. Lan Xie terus melihat pemandangan di bawah saat dia bergumam, "Paviliun Langit Jahat."
Bab 1009, mencari Wall dan kembali dicukur. Lan Xie menggelengkan kepalanya, dia lelah dengan dunia. Setelah Lan Xie melambaikan tangannya, seorang pelayan wanita berjalan mendekat dan membungkuk. Tuan Menara, perintahmu. Katakan pada mereka aku perlu istirahat sebentar. Saya tidak ingin melihat siapapun, kata Lan Xie lembut. Bagaimana dengan paviliun langit jahat? Pelayan wanita itu bertanya dengan ragu-ragu. Beritahu semua orang di WTC untuk fokus pada tugas mereka. Saya akan mempertimbangkan hal-hal mengenai paviliun langit jahat dengan hati-hati. Dipahami. Setelah itu, Lan Xie melompat keluar dari menara putih setinggi 100.000 kaki dengan gesit. Setelah melihat ini, petugas wanita buru-buru bertanya, Tuan Menara, kemana Anda akan pergi? Aku akan keluar untuk bersantai. Di hutan gelap di Kerajaan Selatan. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Penatua Wu dari Sekte Putih rendah hati menggali jantung kehidupan dari tanah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan lagi sebelum dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Siapa yang mengira saya akan sangat beruntung untuk memancing mutiara dari danau? Siapa yang tahu aku akan sangat beruntung? Petik 2. Penatua Wu tidak muda. Di Sekte Putih rendah hati, dia adalah yang paling berpengetahuan tentang ketukan sengit dan binatang bagan kelahiran. Ada segala macam hal aneh di dunia, ada binatang bagan kelahiran yang memiliki penampilan biasa dari binatang buas. Jantung kehidupan di tangannya berasal dari binatang terbang bernama Suan. Mereka biasanya hitam dan menyerupai burung layang-layang. Namun, hati kehidupan di tangannya berasal dari Suan merah. Mungkin, masih muda, ketika terbang dengan Goshaok, sulit untuk membedakannya. Ketika itu terbunuh sebelumnya, dia telah mengambil kesempatan dan mengambilnya. Setelah Penatua Wu menjaga jantung kehidupan dan menjentikkan tanah dari jubahnya, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia mengelus jenggotnya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak ingin tinggal di Sekte Putih rendah hati lagi. Setelah membentuk avatar Thousand Realm Swirling, aku harus memikirkan sebuah rencana. Dia terus berpikir sejenak ketika dia tiba-tiba memikirkan Lu Zhou. Menurut pendapatnya, Lu Zhou pastilah ahli bagan 12 yang baru bangkit, oleh karena itu, Lu Zhou pasti sangat membutuhkan tenaga kerja. Dia berpikir, dengan kemampuannya, Lu Zhou pasti akan menerimanya dan menjadikannya seorang penatua. Dia mengangguk. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Sebelum itu, saya harus mencari tempat untuk mengaktifkan bagan kelahiran saya. Setelah itu, Penatua Wu bergegas ke arah tenggara dan segera tiba di reruntuhan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan sudut tersembunyi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Halo, Penatua Wu bergidik dan secara naluriah berbalik. Dia melihat seorang pemuda. Kamu adalah... Aku sedang mencari seseorang. Bagaimana itu menjawab pertanyaan saya? Penatua Wu bertanya dengan skeptis, mengapa kamu mencari seseorang di reruntuhan? Tanah kekacauan penuh dengan bahaya. Penatua Wu yakin ada yang tidak beres dengan pemuda itu. Dia secara naluriah menyesuaikan jubahnya dan memikirkan tindakan selanjutnya. Pemuda itu menegakkan punggungnya dan berkata, saya mencari kakak laki-laki saya. Mereka suka berpura-pura menjadi keren. Dibandingkan denganku, mereka sedikit kurang. Penatua Wu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu siapapun yang bisa menjadi saudara senior Anda. Baik-baik saja maka. Pemuda itu melihat ke kiri dan ke kanan sambil menggaruk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Jimat hitam dinyalakan di sini. Petik 2. Penatua Wu sedikit kesal. Dia menunjuk ke barat dan berkata, kamu bisa pergi ke sana dan melihat-lihat. Terima kasih. Pemuda itu bergegas ke kejauhan. Penatua Wu menggelengkan kepalanya. Anak muda, kamu tidak tahu luasnya surga dan bumi. Jangan salahkan saya jika Anda menemukan binatang buas. Petik 2. Dia berjalan ke sudut tersembunyi lagi dan duduk sebelum dia mengeluarkan jantung hidupnya. Mungkin, dia telah menantikan untuk mendapatkan hati yang hidup begitu lama, dia sedikit tidak mau menggunakannya. Dia memegangnya dengan hati-hati dan mengaguminya. Saat dia terus mengagumi kehidupan hati, air mata mulai mengalir di wajahnya. Itu tidak mudah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang dan memanifestasikan avatarnya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan ketika dia melihat kursi lotusnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia akan menempatkan hati kehidupan di kursi teratai ketika pakan, gonggongan anjing yang tiba-tiba mengganggunya, menyebabkan dia melompat. Dia berbalik dengan kesal. Ketika dia melihat binatang buas yang menyerupai anjing, dia berseru kaget, Kyongki, binatang buas tipe pertumbuhan. Oh,
Kamu mengenalinya. Pria muda yang berdiri di dinding yang runtuh itu tampak terkejut. Petik 2, petik 2. Penatua Wu mendongak kaget. Kamu? Bagaimana kamu? Oh, maafkan saya. Anjing saya menyapa Anda terlebih dahulu sebelum saya bisa. Apakah Anda berencana untuk mengaktifkan bagan kelahiran Anda? Saya tidak bermaksud mengganggu Anda, tolong lanjutkan. Jangan pedulikan aku. Penatua Wu dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Ketika Anda buang air kecil, apakah Anda akan membiarkan orang lain menonton? Pada akhirnya, Penatua Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku pamit dulu. Setelah itu, dia bangkit, bersiap untuk pergi. Jangan cemas, ada yang ingin kukatakan. Berbicara. Tempat yang kamu tunjukkan tadi, tidak ada siapa-siapa di sana, kata Ming Xiyin. Apa hubungannya denganku? Jika tidak ada orang di sana, kamu bisa mencari di tempat lain, kan? Penatua Wu merasa tidak bisa berkata-kata. Saya hanya menanyakan arah. Jangan marah, kata Ming Xiyin ketika dia melihat betapa bingungnya pihak lain. Anak muda, ini adalah tanah kekacauan. Anda beruntung Anda bertemu dengan saya, Penatua Wu berkata sebelum dia berbalik untuk pergi. Ming Xiyin mengangguk dan berkata, terima kasih atas saranmu, senior. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Penatua Wu meletakkan tangannya di punggungnya sebelum dia berkata, saya adalah penatua pertama dari Sekte Putih yang rendah hati. Aku akan mengingatnya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Apakah kamu tidak mencari seseorang? Apa gunanya? Kakak senior kedua saya sangat sulit dipahami sehingga tidak mungkin bagi saya untuk menemukannya. Saya hanya melakukan pencarian sepintas dan mencoba keberuntungan saya dengan menemukan hati yang hidup, kata Ming Xiyin sambil tersenyum sambil melihat ke pinggang Penatua Wu. Petik 2, petik 2. Penatua Wu mengerutkan kening dan melirik Qiongqi. Orang-orang muda tidak tahu apa-apa dan tidak takut. Anda dari sekte mana? Jika Anda menginginkan hati yang hidup, bergabunglah dengan Sekte Putih Rendah Hati. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Tuanku akan memukuliku sampai mati. Ming Xiyin dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil terus melihat ke pinggang Penatua Wu. Tuanmu. Semakin Penatua Wu memandang Qiongqi, semakin menyenangkan Qiongqi memandangnya. Sedikit keserakahan melintas di matanya sebelum dia dengan cepat menyembunyikannya. Ming Xiyin berdeham dan berkata, tuanku adalah Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat. Tuan Paviliun Langit Jahat. Mengapa kedengarannya begitu akrab? Penatua Wu memeras otaknya sejenak. Dia tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Saat ini, rumor ahli 12 bagan dari domain teratai emas menyebar seperti api di domain teratai merah, domain teratai hitam, dan domain teratai putih. Namun, Penatua Wu yang telah bertemu dengan ahli 12 bagan bahkan tidak menyadari bahwa dia telah bertemu orang tersebut. Setelah beberapa saat, tunggu sebentar, bukankah Sensi menyebutkan Paviliun Langit Jahat ketika dia berbicara dengan Wu Chao? Petik 2, petik 2. Hati Penatua Wu bergetar ketika dia bertanya, apakah kakak laki-lakimu membawa pedang di pinggangnya? Ming Xiyin mengangguk. Betul sekali. Mengapa? Apakah kakak senior sulung saya begitu terkenal? Petik 2. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul di hati Penatua Wu saat dia terus bertanya, lalu, apakah kakak senior kedua Anda suka membawa pedang di tangannya? Mata Ming Xiyin berbinar. Apa? Kakak senior kedua saya juga sangat terkenal. Petik 2. Penatua Wu merasakan dorongan untuk menangis, dia telah menyinggung pukulan besar lainnya lagi. Dia bahkan dengan bangga mengumumkan identitasnya, memotong semua jalan mundur. Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Aku tidak akan mencuri hatimu. Saya hanya menanyakan arah, apakah ada kebutuhan untuk bereaksi seperti ini? Ming Xiyin bertanya sambil melambaikan tangannya ke Qiongqi. Penatua Wu berkata dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya, tidak, kamu salah paham. Ming Xiyin mengangguk. Itu bagus. Kemudian, dia memanggil, Dogi, ayo pergi. Pakan, berhenti menggonggong. Itu adalah hati kehidupan seseorang, bukan milik kita. Ming Xiyin menegur Qiongqi. Penatua Wu. Petik 2, petik 2. Pakan. Qiongqi terus menggonggong tanpa henti. Hei, kenapa kamu begitu keras kepala? Pada saat ini, Qiongqi menundukkan kepalanya dan melengkungkan punggungnya. Seekor anjing yang hendak menyerang tidak menggonggong. Penatua Wu gemetar saat dia mulai mundur. Dia menemukan Qiongqi sebenarnya tumbuh lebih besar dan lebih besar pada saat ini. Hanya dalam sekejap mata, ukurannya lebih besar dari kuda. Qiongqi memamerkan taringnya. Ekspresi Penatua Wu agak tidak enak dilihat pada saat ini.
Binatang buas ini, kenapa tingkat pertumbuhannya sangat aneh? Pada saat ini, Penatua Wu melihat kilatan energi aneh di mata Qiongqi. Matanya melebar saat dia tersandung ke belakang. Dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Binatang buas dari Ge Great Void. Qiongqi maju selangkah. Tanpa ragu-ragu, Penatua Wu mengambil hati kehidupan di pinggangnya dan melemparkannya ke Qiongqi. Qiongqi dengan mudah menangkapnya di mulutnya. Rambutnya yang berdiri sebelumnya tergerai dengan mulus di tubuhnya sekarang, dan tidak lagi dalam posisi menyerang. Pada saat ini, Ming Shihin melompat ke punggung Qiongqi dan memerintahkan dengan tegas, "Dogi, kembalikan padanya." Bab 1010, Panen Bumper. Qiongqi mengabaikan Ming Shihin dan dengan senang hati memegang jantung kehidupan. Ming Shihin berkata dengan canggung, "Maaf. Gunung ini milik Tuan, bukan milikku. Biasanya cukup patuh, saya tidak tahu mengapa seperti itu hari ini." Petik 2. Penatua Wu ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia hanya bisa berkata, "Tidak, tidak apa-apa. Tiba-tiba aku merasa hati hidup ini terlalu berat untukku. Bagaimana saya bisa menerimanya tanpa alasan?" Ming Shihin bertanya. Penatua Wu tergerak oleh kata-kata ini. Dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Saya buta sebelumnya dan mungkin telah menyinggung Anda. Jika memungkinkan, bisakah Anda mengatakan beberapa kata bagus tentang saya di depan tuanmu?" Petik 2. Baik, itu bukan masalah besar. Kami akan menganggap jantung kehidupan sebagai pinjaman untuk saat ini. Saya akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan, kata Ming Shihin. Tidak, tidak perlu mengembalikannya, Penatua Wu melambaikan tangannya. Karena jantung kehidupan telah diambil oleh Qiongqi, dia hanya akan memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika dia benar-benar menyetujuinya, dia mungkin menyinggung paviliun langit jahat. Karena itu, dia bertanya, apakah Evil Sky Pavilion membutuhkan tenaga ekstra? Ming Shihin tersenyum. Kamu ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Apa basis kultivasi Anda? Petik 2. Panggung 10 daun, Penatua Wu berkata dengan canggung, meskipun basis kultivasi saya rendah, saya sangat berpengetahuan tentang binatang buas. Misalnya, Qiongqi ini. Ini masih dalam masa pertumbuhan, tetapi tingkat pertumbuhannya mencengangkan. Saya tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini, tetapi saya dapat memberikan kata-kata yang baik untuk Anda. Cari saja satu hari dan cari tuanku, Ming Shihin. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata, "Yah, aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk masalahmu. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih untuk jantung kehidupan," kata Ming Shihin sebelum dia melompat ke punggung Qiongqi dan menghilang ke dalam hutan. Segera setelah Ming Shihin pergi, Penatua Wu menjadi lesu. Dia menghela nafas dan terus memukul-mukul tanah. Kesialan apa ini? Sungguh menyebalkan. Ming Shihin terbang berkeliling untuk sementara waktu. Ketika dia tidak melihat siapapun, dia terbang menuju kota pegunungan selatan. "Anjing, pakan, berikan padaku." Ming Shihin mengulurkan tangannya. Qiongqi dengan enggan meludahkan jantung kehidupan. Hati yang hidup terasa dingin saat disentuh. Ming Shihin mempelajarinya sejenak dan mengangguk. Ini adalah hati kehidupan yang baik. Itu dekat dengan jantung kehidupan menengah. 1800 tahun. Pakan. Jangan hanya menggonggong. Jangan menjadi anjing yang hanya mengandalkan kekuatan pemiliknya. Sementara itu, di ibu kota. Li Yunzeng yang telah menerima berita tentang kedatangan Lu Zhou secara pribadi memimpin para pejabat sipil dan militer serta para ahli untuk menyambutnya. Setelah Lu Zhou dan yang lainnya mendarat, Lu Zhou berkata, "Lama kedua, panggil ketujuh tua." Iya, Yu Sangrong pergi untuk memanggil Si Wuya. Li Yunzeng berjalan mendekat dan memanggil, "Grandmaster." Ketika Li Yunzeng hendak membungkuk, Lu Zhou berkata sambil berjalan dengan tangan di punggungnya, "Tidak perlu. Anda sekarang adalah penguasa sebuah negara. Anda harus terlihat seperti penguasa suatu negara." Li Yunzeng saat ini bukan lagi pemuda gegabah di masa lalu. Dia tampak sedikit lebih dewasa dan lebih stabil. Dengan bantuan pejabat sipil dan militer, urusan politik Tang besar secara bertahap menjadi lebih mudah ditangani. "Ya, Grandmaster." Lu Zhou berjalan berdampingan dengan Li Yunzeng menuju balai pelestarian. "Apakah kamu tertinggal dalam kultivasimu?" "Saya tidak berani. Saya memastikan untuk mengambil setidaknya 4 jam setiap hari untuk berkultivasi," kata Li Yunzeng sambil tersenyum. "Grandmaster, saya akan segera memasuki alam pencerahan mistik." "Baik, Xiao Yunhe dan Wu Chao." Petik 2. Sensi mengingatkan keduanya dengan suara rendah, jangan menilai Evil Sky Pavilion menggunakan akal sehat. Xiao Yunhe,
Wu Chao, dan beberapa bawahan di panggung Tousan Realm Swirling mengangguk. Ketika mereka tiba di depan aula pelestarian, semua orang berhenti di jalur mereka. Li Yunzeng berkata, Grandmaster, setelah Anda pergi, saya memerintahkan orang untuk memperkuat aula dan mengukir prasasti Dao. Aku melakukan ini khusus untukmu. Baik sekali. Lu Zhou mengangguk. Grandmaster, saya punya pertanyaan, kata Li Yunzeng. Mengapa membuang waktu? Bicaralah, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Sirkuit Sanbei berada di bawah pengaruh Sekte Mencari Surga. Sejak saya mengambil kendali, semuanya berjalan agak lancar. Namun, saya mengalami beberapa masalah sulit dengan Sekte Pencari Surga. Anda lihat, kata Li Yunzeng dengan ekspresi yang menunjukkan dia meminta bantuan. Lu Zhou tahu Li Yunzeng agak cerdas. Mereka yang mengajukan masalah kepadanya hanya bisa menjadi ahli kultivasi. Dia memandang orang-orang di sekitarnya, memikirkan siapa yang harus dikirim untuk menangani masalah ini. Ketika Lu Zhou hendak memilih Sensi, Xiao Yunhe berkata, Wu Chao, kamu harus menemani Yang Mulia. Wu Chao membungkuk dan berkata, dimengerti. Ekspresi bermasalah muncul di wajah Li Yunzeng saat dia bertanya, Grandmaster, bagaimana dengan paman senior saya dan yang lainnya? Wu Chao sudah cukup. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke aula dengan tangan di punggungnya. Saya lelah. Li Yunzeng hanya bisa berkata, selamat tinggal, Grandmaster. Wu Chao tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh meremehkan saya. Apakah kamu lebih kuat dari paman seniorku? Baiklah, kata Wu Chao sedikit canggung. Xiao Yunhe ingin berbicara panjang lebar dengan Lu Zhou tetapi mengingat hari sudah larut, dia berpikir selama setengah hari sebelum akhirnya pergi. Di balai pelestarian, Lu Zhou duduk bersila. Akhirnya, dia punya waktu untuk beristirahat dengan tenang. Dia membuka panel sistem. Poin prestasi, 509.510. Sisa umur, 652.370 hari, 1787 tahun di mana 263 tahun berasal dari kartu pembalikan. Item, kartu serangan mematikan yang ditingkatkan X1, kartu sempurna X1, kartu blok kritis X145 pasif cermin Taiksu emas, kartu perubahan penampilan X2, kartu sintesis X3, kartu penyamaran X1, kartu pembalikan X35. Gunung, Wizard, Bian, Jiliang, Qiongqi, dan Kang beristirahat di Jiang. Sebagian besar poin prestasi yang diperoleh Lu Zhou berasal dari gelombang binatang buas di kota pegunungan selatan. Ada juga poin prestasi dari membunuh dua tetua pertama dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Lu Zhou mengangguk puas. Panen kali ini sangat bagus. Ketika dia melihat harga Myriad Supreme, dia melihat harganya masih sederet tanda tanya. Petik 2, petik 2. Dia sedikit mengernyit. Apa yang harus dia lakukan dengan begitu banyak poin prestasi? Undian keberuntungan. Segera setelah itu, dia ingat bahwa Dang Kang dalam keadaan istirahat dan diingatkan akan murid kedelapannya. Sayangnya, dia bisa memeriksa murid kedelapannya karena dia telah menghabiskan kekuatan mistik tertingginya. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena murid kedelapannya tidak berbeda dengan kaisar di wilayah Lotus Kuning. Setelah dia menutup notifikasi sistem, dia mengeluarkan jantung kehidupan Ying Zhao dan Puyi. Ying Zhao, kemampuan untuk mengendalikan. Puyi, kemampuan air, kemampuan terbang, dan kontrol laut. Berdasarkan kemampuan, sepertinya hati kehidupan Puyi lebih menonjol daripada hati kehidupan Ying Zhao. Yah, keduanya juga berguna. Tidak masalah mana yang lebih baik. Lu Zhou memegang jantung kehidupan Ying Zhao saat dia mempelajari peta bagan kelahiran dengan hati-hati. Ying Zhao dan Puyi keduanya adalah hati kehidupan tingkat atas sehingga mereka dapat menanamkan di zona surga. Namun, untuk menanamkan mereka di zona surga, dia harus memiliki setidaknya 6 bagan kelahiran. Kalau tidak, mereka hanya bisa tertanam di zona bumi. Menanamkan mereka di zona bumi sedikit berlebihan, tetapi kekuatan jantung kehidupan akan sangat kuat juga begitu dia memiliki cukup hati kehidupan. Kerugian dari embedding pada tahap awal adalah akan sedikit berlebihan, tetapi keuntungannya adalah ketika standby lattice mencukupi, life lattice power akan menjadi level tinggi, dan level yang sama akan jauh lebih kuat. Tatapan Lu Zhou jatuh pada posisi master pengepungan di zona bumi. Ini adalah posisi paling cocok untuk jantung kehidupan dengan kemampuan kontrol. Bahkan ada contoh jantung kehidupan Ying Zhao di peta. Dengan peta itu, dia dengan mudah menemukan posisi master pengepungan di istana kelahirannya dan menempatkan jantung kehidupan Ying Zhao di sana.
Suara itu berbeda dari jantung kehidupan yang belum sempurna ketika dia meletakkannya di posisinya. Itu lebih jelas. Setelah itu, istana kelahiran Lu Zhou mulai berkedip.